Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bu Ayun selaku dosen MK IDK. Perkenalkan, nama saya Alexandra Wita Pramudia selaku pemateri 1 dan rekan saya Lukman Herdiansyah selaku pemateri 2. Sebelumnya izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi psiliata. Apa yang dimaksud Balantidium coli? Balantidium coli adalah parasit zoonosis dapat menyebabkan balantidiosis atau celiac dysentery. Parasit ini dapat hidup di dalam usus manusia, babi, anjing, dan primata. Selanjutnya, Balantidium coli mempunyai dua stadium, yaitu yang pertama ada stadium troposit, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada berukuran panjang 60-70 mikron dan lebar 40-50 mikron. Yang kedua mempunyai cekungan di bagian anterior tubuhnya dapat disebut peristom yang terletak di mulut. Yang ketiga tidak mempunyai usus tetapi mempunyai anus yang berada di bagian posterior tubuh. Yang kedua yaitu stadium kista, mempunyai ciri-ciri yang pertama berukuran garis tengah antara 50-60 mikron, yang kedua mempunyai dua lapisan dinding, yang ketiga mempunyai sitoplasma yang berbentuk granuler mengandung makronukleus, mikronukleus, dan sebuah badan retraktil. Selanjutnya ada Balantidium coli mempunyai dua buah inti, yaitu yang pertama makronukleus mempunyai ciri-ciri berukuran besar dan berbentuk ginjal, yang kedua mikronukleus mempunyai ciri-ciri berbentuk seperti bintik kecil yang terdapat di bagian cekungan makronukleus. Selanjutnya ada penularan balantidiosis bagi manusia. Manusia terinfeksi Balantidium coli dapat diakibatkan melalui tertelan air atau makanan mentah yang dapat tercemar tinja babi. Di dalam usus besar, kista yang membentuk trofosit ini dapat tumbuh dan berkembang dengan cara pembelahan sel atau secara konjugasi di dalam lumen usus atau di dalam submukosa usus. Reproduksi konjugasi terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada trofosit membentuk kista bersamaan lalu bertukar material inti, akhirnya berpisah kembali menjadi dua trofosit baru. Yang kedua, apabila lingkungan di dalam bagian usus kurang sesuai bagi hidup parasit, maka trofosit akan berubah menjadi bentuk kista. Selanjutnya ada gejala klinis dan diagnosis balantidiosis. Yang pertama ada perubahan patologi. Parasit ini dapat menyebabkan terjadinya pada usus besar yang menimbulkan perdarahan dan pembentukan lendir. Tinja penderita akan berdarah dan berlendir. Yang kedua, gejala klinis dan diagnosis balantidiosis. Pada penderita ini akan mengalami infeksi akut yang menunjukkan keluhan berupa disenteri yang berdarah dan berlendir. Penderita balantidiosis tidak akan mengalami demam. Balantidiosis kronis terkadang hanya adanya diare berulang yang diselingi terjadinya konstipasi. Mastikforov atau flagellata. Berdasarkan atas tempat hidupnya flagellata terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama hemoflagellata yang dapat hidup dalam sistem peredaran darah dan jaringan, yang kedua flagellata usus, flagellata mulut, dan flagellata genital. Anggota golongan hemoflagellata yang pertama adalah Trypanosoma, yang kedua Leishmania. Selanjutnya ada macam-macam golongan flagellata. Flagellata usus yaitu Silomastic mesnili, yang kedua Trichomonas hominis, yang ketiga Entermonas hominis, yang keempat Embadmonas intestinalis, yang ketiga Giardia lambia, yang kedua flagellata mulut. Golongan flagellata yang hidup di mulut disebut Trichomonas tenax. Yang ketiga flagellata genitalia. Golongan flagellata genitalia adalah Trichomonas vaginalis. Selanjutnya ada Trichomonas. Tiga spesies Trichomonas yang hidup pada manusia, yaitu yang pertama Trichomonas vaginalis yang dapat hidup di saluran urogenital. Parasit ini dapat ditemukan pada alat kelamin maupun saluran kencing baik wanita maupun laki-laki. Morfologinya yaitu yang pertama berbentuk preform, yang kedua tidak berwarna dan hanya mempunyai satu inti lonjong yang mempunyai butiran-butiran halus. Penularan trichomoniasis yang pertama adalah melalui kontak langsung, misalnya melalui dengan persetubuhan. Yang kedua, melalui kontak tidak langsung, misalnya menggunakan handuk bersamaan, alat-alat toilet, dan barangan pribadi lainnya. Gejala klinisnya adalah pada perempuan dapat berupa terbentuknya cairan vagina yang terasa gatal dan panas di dalam vagina dan di daerah sekitarnya. Pada penderita perempuan dapat berupa yang pertama vaginitis, yang kedua uretritis, yang ketiga vulvitis, yang keempat cervitis. Pada penderita laki-laki, yang pertama adalah infeksi pada prostat, yang kedua vesikel seminal dan uretra. Diagnosanya adalah terjadinya flor albus disertai rasa gatal dan panas di dalam vagina dan di daerah sekitar vagina. Spesies Trichomonas yang hidup di badan manusia adalah yang kedua adalah Trichomonas hominis yang dapat hidup di usus, yang ketiga Trichomonas tenax yang dapat hidup di dalam rongga mulut. Trichomonas mempunyai macam-macam ciri. Yang pertama adalah mempunyai bentuk seperti buah pir, yang kedua mempunyai panjang badan antara 10-12 mikron, yang ketiga terdapat satu inti yang berbentuk lonjong yang terletak di bagian tubuh anterior yang membulat, berada di dekat mulut parasit, yang terdapat 3-5 flagel bebas di daerah anterior tubuh. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Lukman. Ya, terima kasih buat Saudara Wita. Sini saya lanjutkan di morfologi. Nah, morfologi terdapat dua lambia gardia, diantaranya adalah satu prozoid
yaitu mirip dengan buah pir, dan tubuhnya bilateral simetris dan panjangnya sekitar 14 mikron dengan lebar sekitar 7 mikron. Nah, 2 kista Giardia lambia yaitu berbentuk lonjong, mempunyai 2 sampai 4 buah inti. Lanjut, penyebaran infeksi Giardia lambia ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar tinja yang mengandung kista. Infeksi parasit yang dibawakan oleh lalat atau lipas dan waktunya 30 menit sesudah tertelan. Bentuk kista akan berubah menjadi trofozoid. Nah, di sini ada patogenis giardiasis, yaitu akibat trofozoid Giardia lambia meletakkan diri di usus menggunakan batil isap atau disebut juga sucking disk. Hal ini menimbulkan gangguan penyerapan lemak sehingga terjadinya berak lemak, bisa disebut juga steator. Nah, gejala klinis dan diagnosis giardiasis adalah infeksi ringan, umumnya jarang menimbulkan gejala klinis, akibatnya berpengaruh toksin, iritasi usus, dan kerusakan jaringan usus. Nah, penyebab klinis dan diagnosis Giardian. Penyebabnya gejala klinis yaitu terjadinya keluhan berupa demam, nyeri perut, penderitanya mengalami diare sindrom, malabsorpsi vitamin A dan lemak, serta anemia. Akibat infeksi Giardia lambia, penderita juga menunjukkan gejala alergi terhadap parasit. Ya, lanjut, di sini ada pengobatan giardiasis. Obat pilihan untuk giardiasis yaitu metronidazole, nitazosanide, dan tinidazole. Nah, 1. Metronidazole, dosis untuk dewasa 3 kali 250 mg sehari, diberikan selama 5 hari atau 2 gram sehari selama 3 hari. Dan untuk anak 3 kali 5 mg berat badan yang diberikan selama 5 hari. Nitazosanide, dosis untuk dewasa 2 kali 500 mg selama 3 hari, dan untuk anak umur 1-3 tahun 2 kali 100 mg selama 3 hari. Umur 4-11 tahun 2 kali 200 mg selama 3 hari. Tinidazole, dosis untuk dewasa sebagai dosis tunggal 2 gram, sedangkan dosis tunggal untuk anak adalah 25-50 mg. Berat badan maksimum 2 gram badan. Ini juga ada pencegahannya giardiasis. Nah, adalah manusia merupakan sumber infeksi utama giardiasis. Maka mengobati penderita karir giardiasis dengan baik juga merupakan salah satu cara mencegah penularan penyakit ini. Memasak makanan dan minuman dengan baik, serta menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta mencegah tercemarnya oleh tinja yang dibawakan oleh lalat, lipas, dan tikus. Lanjut, di sini ada flagellata yang tidak berpatogen. Adalah usus manusia yang terdapat beberapa spesies flagellata tidak berpatogen yang harus dapat dibedakan morfologinya dari flagellata patogen. Yang pertama, Enteromonas homonis, yang kedua, Embryommonas intestinalis, yang ketiga, Coelomatic mesnili. Yang pertama, penjelasan Enteromonas homonis. Flagellata yang mempunyai 2 bentuk atau stadium parasit, trofozoid dan kista. Yang pertama, stadium trofozoid mempunyai bentuk buah pir yang berukuran 4 kali 8 mikron. Yang kedua, stadium kista parasit berbentuk lonjong berukuran 4 kali 8 dan mempunyai 1-4 buah inti. Nah, yang ketiga nih, yang kedua, Coelomatic mesnili. Penjelasan yang kedua, trofozoid parasit ini berbentuk buah pir dengan berukuran 5 kali 15 mikron. Sedangkan inti parasit berbentuk bulat, terletak di bagian anterior di dekat sitostom yang berbentuk besar. Embryommonas intestinalis. Trofozoid parasit ini mempunyai bentuk lonjong dengan ukuran 3 kali 5 mikron. Di bagian anterior berdekatan dengan sitostom terletak inti. Nah, lanjut, di sini ada perbedaan morfologi dan flagellata. Perbedaan morfologi dan flagellata terdapat ada 5 spesies flagellata yang dapat patogen maupun yang tidak berpatogen. Nah, yang pertama ada Trichomonas vaginalis, yang kedua Gradian lambia, yang ketiga Embryommonas intestinalis, yang keempat Enteromonas homonis, yang kelima ada Coelomatic mesnili. Nah, lanjut, di sini ada flagellata darah dan jaringan, yaitu hidup di dalam darah atau disebut hemoflagellata, atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang sebagian besar masa hidupnya berada di dalam tubuh disebut vertebra, dan sebagian lain berada di dalam serangga yang bertindak
sebagai host perantara. Baik, terima kasih kepada Bu Ayun telah memberikan waktu untuk kami berdua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.